Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bercerita tentang Nabi Shaleh alaihi salam. Nabi Shaleh telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajaran kepada kaum Samud yang berada di Al-Hijr. Kaum Samud merupakan suatu kaum yang mayoritas warganya memiliki banyak keahlian seperti bercocok tanam, berternak, dan arsitektur. Namun, dengan keahliannya tersebut yang membuat kaum Samud menjadi sombong dan selalu merendahkan kaum yang lainnya. Gaya hidup kaum Samud selalu dihiasi dengan kemaksiatan, yaitu berfoya-foya, mabuk-mabukan, berzina dan melakukan tindak kejahatan. Karena gaya hidup kaum Samud telah menyimpang dari ajaran Allah, maka Allah mengutus Nabi Shaleh alaihi salam untuk mengajak kembali kaum Samud kembali ke jalan yang benar. Nabi Shaleh mengajak agar mereka bertakwa. Nabi Shaleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya, sesungguhnya, Tuhanku amat dekat rahmatnya lagi memperkenankan doa hambanya." Quran Surah Hud ayat 61. Mendengar seruan yang telah dikumandangkan oleh Nabi Shaleh alaihi salam, para kaum Samud malah marah dan menjawab, "Hai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Sesungguhnya, kami ragu dan khawatir terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Quran Surah Hud ayat 62. Dengan adanya respon tersebut, sekelompok kecil dari kaum Samud memang telah menerima ajaran Nabi Shaleh alaihi salam. Namun sebagian besar orang-orang kaya dan berkedudukan tinggi tetap bersikeras menolak. Mereka menganggap ucapan Nabi Shaleh hanyalah omongan kosong belaka. Dengan adanya penolakan dari kaum Samud sendiri, Nabi Shaleh alaihi salam tidak lekas menyerah dengan keadaan. Kemudian Nabi Shaleh memohon kepada Allah untuk memberikannya suatu mukjizat agar kaum Samud percaya kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Shaleh alaihi salam untuk memukulkan tangannya ke atas permukaan batu yang ada di depannya. Lalu muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diturunkannya mukjizat tersebut, Nabi Shaleh alaihi salam berkata, "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu biarlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat." Quran Surah Hud ayat 64. Para kaum Samud melihat peristiwa tersebut langsung kaget. Sebagian mengakui akan kenabiannya. Namun, kebanyakan dari mereka masih menganggap yang dilakukan Nabi Shaleh adalah permainan sihir untuk mengelabui mereka. Nabi Shaleh alaihi salam berpesan kepada kaumnya untuk tidak mengganggu unta betina tersebut. Dia mengizinkan kaumnya untuk bergantian memerah dan meminum susu unta ajaib tersebut. Namun, keberadaan unta ajaib tersebut membuat khawatir beberapa kaum Samud yang menentang ajaran Nabi Shaleh alaihi salam. Karena unta betina tersebut meminum banyak air di sumber air kaum Samud. Selain itu, banyak ternak kaum Samud yang kekurangan air. Hal itulah yang menjadi dasar kaum Samud untuk melakukan rencana jahat, yakni membunuh unta betina tersebut. Suatu hari, dua pemuda kaum Samud yang bernama Musyada bin Muharij dan Gudar bin Salif berhasil membunuh unta betina tersebut dengan cara mengawasi unta saat akan minum. Dengan cepat Musyada memanah betis betina tersebut dan Gudar menikam pedangnya di perut unta tersebut. Melihat unta yang telah dibunuh oleh kaum Samud membuat Nabi Shaleh alaihi salam bersedih. Lalu, dia mengatakan bahwa akan datang azab bagi kaum Samud yang tidak kembali ke jalan yang benar. Tanda-tanda diturunkannya azab tersebut adalah pada hari pertama, saat terbangun mereka akan menemui wajah mereka menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka akan berubah menjadi merah. Dan pada hari ketiga, wajah mereka akan berubah menjadi hitam. Pada hari keempat, turunlah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum hari turunnya azab Allah, Nabi Shaleh serta para pengikutnya pergi meninggalkan daerah tersebut. Mendengar ancaman dari Nabi Shaleh, kaum Samud berencana akan membunuh Nabi Shaleh alaihi salam. Ketika mereka akan membunuh Nabi Shaleh alaihi salam, langit tiba-tiba gelap, angin bertiup kencang, dan petir menyambar-nyambar disertai suara yang menggelegar. Suasana mencekam, kaum kufur Samud bergetar ketakutan.
Petir terus menyambar kaum kufur Samud hingga tak satu pun yang tersisa. Istana-istana megah mereka hancur, tidak mampu menyelamatkan mereka dari asap. Nabi Soleh dan pengikutnya selamat. Namun, beliau bersedih. Nabi Soleh menatap kaumnya yang telah hancur dengan pilu. Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah Allah kepadamu. Aku telah menasihatimu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat, kata Nabi Soleh. Demikian kisah singkat tentang Nabi Saleh alaihi salam dan kaum Samud yang kufur. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Demikian dari saya, dan jangan lupa bantu channel ini agar terus berkembang dengan subscribe, like, dan aktifkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.